Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruliana Sofia, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Metro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching. Menurut Grant, coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching dalam konteks pendidikan menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sebagai seorang pamong. Guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Apa sih pentingnya proses coaching? Yang pertama, proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Paradigma coaching ada 4. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Sementara yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yaitu membangun kesetaraan antara coach dan coachee. Tidak ada yang lebih tinggi. Coach adalah rekan berpikir bagi coachee. Yang kedua, proses kreatif percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee agar coachee dapat menemukan solusi dari masalahnya. Yang ketiga, memaksimalkan potensi coachee diakhiri dengan rencana tindak lanjut tentang keberhasilan yang akan dilakukan oleh coachee. Sementara kompetensi inti coaching ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu fokus pada coachee, mengesampingkan agenda pribadi atau pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang dapat menstimulasi coachee untuk memunculkan ide baru dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam mempraktekkan coachee menggunakan alur TIRTA. T. Tujuan. Tanyakan tujuan perencanaan. Apa yang ingin dicapai dengan program atau pengembangan dan kegiatan. I. Identitas. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. R. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. TA. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, kemitraan. Proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruksif. Bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif atau data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati.
keenam berkesinambungan, dan yang ketujuh komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Peran pendidik dalam coaching yang pertama adalah among, pendidik menjadi teladan, pendorong, mengamati kemajuan. Pendidik itu sebagai mitra atau teman diskusi saat murid menyampaikan kegundahannya dalam mengikuti pembelajaran. Sementara pendidik juga sebagai penunjuk arah atau kompas murid, tetapi bukan mengajari sehingga murid keluar dari jalur yang menjadi tujuan utama. Implementasi coaching yang pertama, memberi ruang kepada murid untuk menyampaikan keluh kesahnya. Yang kedua, memaksimalkan kehadiran penuh agar selaras dengan pikiran murid. Yang ketiga, mendengarkan aktif agar mengetahui potensi dan masalah yang dihadapi murid. Yang keempat, memperkaya pertanyaan berbobot untuk murid agar tergali potensinya. Koneksi coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran diferensiasi, yaitu saat pendidik memetakan kebutuhan murid. Peran pendidik saat mengajukan pertanyaan berbobot akan menumbuhkan ide murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil murid sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan murid. Koneksi coaching dengan pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan saat penerapan kemampuan pendidik untuk hadir utuh saat murid menyampaikan keluh kesahnya, sehingga murid dapat mengelola emosi, merasakan empati terhadap orang lain, membangun hubungan positif, hingga pendidik dapat menggiring murid membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang positif. Demikian paparan dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.